Ini untuk jam pagi, perawatan pagi di hari Senin, masih bersama para joki-jokinya ya. Joki nasionalnya langsung turun tangan tiap hari, khusus untuk playernya langsung menangani sendiri. Buru-buru yang dipegang nggak perlu. Rutinitasnya tiap pagi benar-benar maksimal untuk perawatan halilintarnya masuk ke ini. Ini yang namanya apa mas ini mas? Nah, untuk teman-teman yang mau tahu sosoknya John Wick, warnanya megan, jambos. Ini termasuk kelepek aja juga burung-burung sudah terah ini mas ya? Ini kalau boleh tahu nih betinanya, jalurnya? Oh, memang untuk di sini masih banyak masuk ke semua brandingannya emang masih langsung masuk ke sendiri yang jalur itu brandingnya, jadi masuk ke semua yang tahu. Kalau ini urusannya pokoknya perjuangan di lapangan langsung joki nasional dengan mas siapa ini? Mas Aji. Kemarin tak lihat itu burung ini kalau sudah ngebom, tapi bilangnya mas itu belum performnya kerja. Kayak gitu aja boleh dibilang belum kerja, itu kayak apa performnya John Wick. Nah kalau yang ini hafal aku juga, untuk teman-teman ini juga hafal nih dengan sosok satu ini selalu membuat kehebohan di lapangan. Yang namanya Des. Minta dukungannya teman-teman, moga-moga cepat perform tenaganya. Ini masih dalam proses pencarian tenaga karena berapa lama nggak muncul, ternyata dia lagi kondisi istirahat. Ini pun dibilang Mas Ajinya juga belum terlalu fit untuk mencarikan tenaga. Moga-moga nanti ke depan kita dapat melihat lagi performnya dia di lapangan biar menjadi tontonan yang asik. Oke. Perawatan jam malam ini halilintar ini sangat maksimal, layak aja burungnya juara. Ini salah satu joki, ini perawat andalannya ini, perawat joki andalannya, jokinya halilintar mas Oke. Jam malamnya untuk di sini saya ikut terus sambil belajar. Ini kandang halilintarnya Mas Obeh, bagian babu loloh sama ini ternak mas ya. Ini bagian ternak dan ini nah pakarnya dengan Mas siapa? Ari Lereng Pang. Wah mas Ya. Berapa lama mas di sama Mas Obeh? Ya,
Wih, Iya. berarti ya seperjuangannya Mas Obeh cerita yang baru-baru lah ceritanya. Terlama ini. Oh, 7 tahun. Wih, berani benar-benar sudah menjiwai kandangnya Mas Obeh ini dari yang piye apa-apa paham berarti Mas ya. Iya, alhamdulillah. Oh, kalau yang ini selama saya 2 hari kerjanya itu nggak tahu punya baju apa nggak punya baju nggak tahu ini. No, nggak punya. Kita tanya dulu dengan Mas siapa ini? Mas Bowo. Ini kayak karena saya sudah 2 hari di sini, taunya ini berarti kakaknya Mas Kris. Mas Kris bagian depan, bagian player, ini kakaknya mengurusi bagian ATM-nya. Nah, ini. Dengar-dengar Mas, tadi Cito itu masih ada loh Mas. Masih. Nah, ini loh. Kemarin saya dengar cerita sama Mas Obeh ini, tak kirain legend Cito itu maaf aja, saya kira sudah nggak ada. Sekarang ternyata masih ada. Itu masih nyepet. Kita review dulu kandang-kandang ini. Ini termasuk babulolon ya. Tapi babulolonnya sini teman-teman, bukan babulolon sembarangan. Ternyata ini ya termasuk burung-burung terah semua yang untuk dipersiapkan produknya Mas Obeh, hasilnya planningnya Mas Obeh untuk ke depan, karena ini masih tahapnya Mas Obeh kan masih inovasi terus. Dan ini kita review Citonya, karena saya sudah banyak cerita di sini Mas Obeh, nggak taunya Cito itu sekarangnya masih ada. Ini enggak Cito, tapi ini posisinya drop, ini kelihatan banget. Tapi masih produksi nggak ini? Ini kalau kayak gini enggak Om. Oh, Nanti kalau agak sini dikit, kalau bisa terbang itu bisa Om, bisa beli. berarti ini posisinya masih perawatan ya ini, penyembuhan untuk kesehatan dulu ya. Oh ini teman-teman, ternyata Cito masih ada. Macam hello tapi makannya masih normal Om. Oh gitu. Kerjaan apa masih. Terus coba kita review larnya. Selama ini saya banyak nonton di YouTube, sekarang saya mau ngeliput sendiri secara langsung. Karena malam ini tadi selama 2 hari di sini saya baru tahu sekarang Cito itu masih ada. Masih ada ya. Nah ini Masih sehat. masih sehat, masih mungkin faktornya diistirahatkan karena mungkin posisi sakit, jadi nggak diproduksikan dulu, istilahnya diistirahatkan dulu. Itu loh karena usia. Oh, kira-kira berapa tahun sudah umurnya si Cito ini? Ini menurut Mas Obeh 20 lah. Nah, 20 kira-kira. memang sudah kelasnya kalau di Kalimantan sudah kai. Kalau di Kalimantan namanya kai, itu namanya kalau di Jawa itu mbah, Oh. mbah kung. Mungkin di atasnya mbah kung. Apa ya nggak tahu, pokoknya ya Kakek-kakek, ya, aki-aki. aki-aki, aki-aki ya. Kalau di sana di Kalimantan umumnya orang muda kai itu kan istilah bahasa Banjar. Ini Cito, legendnya Nusantara ini, yang banyak melahirkan burung-burung kencang dan burung-burung juara. Minta doanya teman-teman, moga-moga Cito cepat sembuh dan bisa mencetak burung-burung juara untuk kita tonton bersama. Ini masih jadi andalan, salah satu andalannya Mas Obeh Halilintar juga ini. Makanya emang harus perawatan khusus. Emang kalau sakit jangan disebutkan dulu, emang kesehatan dulu utamanya. Oke. Nah ini emang malam ini saya khususkan untuk meliput kegiatan tim Halilintar Mas Obeh. Mungkin kalau teman-teman perlu pembelajaran ini sudah pengalaman yang di tempat Mas Obeh 7 tahun, dan di luar Mas Obeh mungkin sudah nggak usah kita sebutkan lagi, pasti sudah ada pengalaman di situ. Pernah pindah-pindah. Oh, emang setianya kepercayaan Mas Obeh, karena di PY ini nggak sembarangan orang kasih kepercayaan. Karena kalau untuk tim-tim yang emang bagiannya untuk PY yang memang berkualitas, emang nggak sembarangan orang dikasih kepercayaan. Kalau kita bilang sih, kalau untuk saya bilang pribadi sih, ini pencetak ATM. Jadi untuk pencetak ATM itu memang harus yang di bidangnya, karena harus menciptakan burung-burung kualitas. Misalkan atau ada sampai di konsumen pun, ya paling tidak jangan sampai ngecewain. Iya betul. Teman-teman ini sambil ini tutorial sekalian gimana cara menyepet untuk yang aman, karena ini ya, sudah 7 tahun memang ngurusi kandang ternak dan menghasilkan burung-burung mahal. Nambahin aja.
Memang satu-satu aja Mas ini. Mana? PE kita kasih telur semua satu-satu. Oh, gitu. Iya. Itu diambil prediksi untuk jantan atau betina yang diharapkan untuk satu-satu telur itu. Nanti satu pasang ikan itu kita Oh, dibagi. Oh, tak kiraan di dalam satu dua telur diambil satu tak. Oh, Iya. dua telur dikasih babuan dua. Oh, jadi itu biar normal. oh gitu. Kan kalau satu bagian dua teloran itu hasilnya langsung nggak normal satu. Iya, kecil gitu ya. Oh, nah itu teman-teman ilmu lagi untuk kita pemula. Oh, kalau di di Pekalongan mungkin udah umum. Untuk kita di Kalimantan itu ilmu. Untuk yang mau beternak, ya emang harus detail kita belajarnya. Jangan hanya yang penting kenyang atau mungkin dampaknya yang paling penting. Kita review kebersihan aja. Ini untuk ukuran burung yang diliarkan. Kalau siang ini full dilepas, tapi kenyataannya untuk lantai kita tunjukkan aja. Emang ada namanya kotoran bekas ada, tapi untuk ini saya injak. Nih, saya injak. Tapi saya bersih masih. Ya itulah totalitasnya untuk peternakan standarnya nasional. Ini kalau siang ini karena 2 hari sini saya bisa bicara sendiri. Kalau masalah ini nggak perlu saya tanyakan jokinya karena saya melihat sendiri. Kalau siang mulai pagi sampai sore jam masuk emang full diumbar, nggak ada yang dikandangin. Otomatis kotoran pasti berserakan di mana-mana. Tapi toh kenyataannya siang sama malam kebersihan terjaga. Ya untuk menjaga kualitas. Ya ini totalitas lah untuk peternakan karena ya emang di Mas Obeh ini emang bukan dari penyampaian Mas Obeh atau jokinya. Saya di lapangan Bigo kemarin pun beberapa orang sempat saya ngobrol, ternyata ya untuk Mas Obeh kualitasnya emang bagus untuk di Pantura. Untuk ukuran di Pantura bagus, berarti keluar pun itu berarti lebih ringan. Karena kalau di Pantura sudah mampu, sudah dibilang bagus, keluar wilayah pun berarti itu sudah otomatis. Itu untuk saya pribadi karena saya banyak bertanya itu kan banyak masukan di senior-seniornya di Pekalongan kemarin di khususnya Pak di Lapak Bigo karena saya juga kepo-kepo banyak mumpung saya pulang makanya saya banyak kepo. Nah itu biodata yang saya dapat seperti itu. Ini masih proses pembersihan. Nah lantai seperti ini aja pun masih proses pembersihan. Sampai jam berapa Mas ini pembersihan Mas? Nah, kerjanya emang kelihatan ringan, tapi prosesnya harus tepat waktu dan sesuai jadwal dan apa Mas? Telaten. Nah itu telaten. Telaten itu kalau bahasa Kalimantan Ya, telaten tuh ya sudah nyerempet nasional lah. Sabar, sama lah, kakak adik. Kalau saya pernah kemarin dibisiki sama jokinya, namanya Mas Haji, dia ada emang sudah pesan satu ini. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dibuka Mas ini? Bisa ya. Oh, kita review ada di dalam. Nah, kita nggak terlalu kelihatan, tapi ini nggak bisa cepat jadi kita nggak boleh ganggu. Ini dikhususkan sama jokinya player, nggak boleh dikeluarin dalam artian mau dicoba dilatih sendiri. Berarti burung ini ada keistimewaannya. Sempat aku Mas coba kalau itu harganya cocok loh. Enggak ada ini harga cocok, kalau belum jadi player saya nggak akan lepas ya. Berarti burung sudah ada keistimewaan ya, pasti ada arahan dari ini loh. Nah, pasti ada bocoran dari ini, makanya nggak boleh dilepas. Nggak tahu itu jalur kerah, nggak tahu itu ada ciri tersendiri atau apa ya, mungkin itu sudah jadi pakem atau mungkin rahasianya joki atau perawatnya. Jadi untuk semua penyampaian juga harus nggak boleh di 100% dipublikasikan karena sifatnya tim itu kan nggak semuanya harus dipublikasikan. Memang nama itu kan sudah umum untuk semua tim. Kita hanya seperti saya hanya mereview dan umumnya aja yang kita ambil. Oke, terima kasih ya tadi obrolan saya dengan tim ini bagian ATM-nya. Ini bagian ATM-nya tim Halilintar Mas Obeh dan ini salah satunya
bersih banget. Ini padahal tadi saya sebutkan siang diumbar, ternyata kondisi tetap bersih. Dan burung di atas semua ini yang masih tahap pipi yang belum siap untuk penjodohan masih di atas semua. Emang sistemnya di Mas Obeh, burung emang kalau belum siap jodoh emang harus diumbar, umbar total. Fungsinya untuk apa itu Mas? Kesehatannya lebih terjaga. Jadi sifatnya dibikin alami gitu ya. Jadi mungkin membentuk otot juga kan, terbang naik turun. Pastikan nggak bisa. Iya. Maka saya jalan di sini itu pun harus hati-hati. Di atas itu banyak jebakan, banyak burungnya. Tapi burungnya ini burung ATM semua. Saya sempat bisik-bisik, nggak ada yang murah. Makanya perawatannya ya sesuai dengan harga. Perawatannya maksimal, standar nasional. Bersih, menjaga kesehatan. Oke, gimana teman-teman?